Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas desa operasi yang beranggotakan saya Arbi Saputra, Saya Atina Sania Hasna. Saya Fitriana Murtafiah. Saya Ilham Ajis Mahmudin. Saya Skarpina Stri. Pertama, diketahui bahwa Mr. Carrington memiliki 4 juta dolar yang akan diinvestasikan ke sumur minyak. Akan dicari program dinamik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan oleh Mr. Carrington dengan tabel yang diketahui sebagai berikut. Next. Diketahui, Mr. Carrington memiliki 4 juta dolar untuk diinvestasikan di 3 lokasi sumur minyak. Pendapatan yang diperoleh dari lokasi sumber minyak I tergantung pada jumlah uang yang diinvestasikan di lokasi sumber minyak itu. Berikut tabelnya. Di sini ada jumlah yang diinvestasikan bisa di 0, 1, 2, 3, atau 4. Yang artinya, jika Mr. Carrington investasi sebanyak 1 juta dolar di sumur 1, maka beliau akan memperoleh keuntungan sebanyak 7 juta dolar. Apabila beliau investasi sebanyak 1 juta dolar di sumur 2, maka beliau akan mendapatkan keuntungan 6 juta dolar. Apabila beliau menginvestasikan sebanyak 1 juta dolar di sumur ketiga, maka beliau juga akan mendapatkan keuntungan sebanyak 7 juta dolar dari sumur ketiga, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, diasumsikan uang yang diinvestasikan memiliki kelipatan 1 juta dolar. Akan dicari investasi yang akan memaksimalkan pendapatan dari 3 sumur minyak tersebut. Step pertama, yaitu akan dicari investasi yang akan memaksimalkan pendapatan dari 3 sumur minyak tersebut. 2. Setiap lokasi sumur minyak akan mendapat investasi 1 juta dolar, atau 1 juta dolar, atau 2 juta dolar, atau 3 juta dolar, atau 4 juta dolar, yang jika dijumlahkan, hasilnya akan kurang atau sama dengan 4 juta dolar. Didefinisikan FIDI sebagai pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dengan menginvestasikan sebanyak atau sejumlah DI juta dolar di lokasi sumur minyak ke I plus 1 sampai sumur minyak ketiga. Selanjutnya, didefinisikan juga XIDI sebagai jumlah yang harus diinvestasikan di lokasi sumur minyak tersebut sehingga diperoleh pendapatan senilai FIDI. Dimisalkan, RIDI sebagai keuntungan yang diperoleh dengan menginvestasikan sejumlah DI di lokasi sumur minyak ke I plus 1 sampai ketiga. Next. Oleh karena akan dicari menggunakan metode dinamik, maka dihitung dari belakang, yaitu dari sumur yang ketiga. Ini akan dicari nilai dari F30, F31, F32, F33, dan F34. Maksud dari F30 di sini yaitu keuntungan maksimum yang dapat diperoleh saat investasi sebanyak 0 dolar pada lokasi sumur minyak ketiga, dan begitu seterusnya. F30 sama dengan 3, artinya keuntungan maksimum yang dapat diperoleh saat investasi sejumlah 0 dolar pada sumur minyak ketiga yaitu adalah 3 juta dolar dengan investasinya yaitu sebanyak 0 juta dolar. Selanjutnya, F31 yaitu 7, artinya keuntungan yang akan diperoleh oleh Mr. Carrington yaitu sebanyak 7 juta dolar jika beliau menginvestasikan sebanyak 1 juta dolar pada sumur ketiga. Artinya X31 yaitu sama dengan 1. F32 sama dengan 8. Artinya keuntungan yang akan diperoleh oleh Mr. Carrington yaitu sebanyak 8 juta dolar setelah menginvestasikan sebanyak 2 juta dolar di sumur ketiga. Selanjutnya F33 yaitu 13. Artinya Mr. Carrington akan memperoleh keuntungan sebesar 13 juta dolar setelah menginvestasikan sebanyak 3 juta dolar
pada sumur ketiga. F34 yaitu 15. Artinya, beliau akan mendapatkan keuntungan sebanyak 15 juta dolar setelah menginvestasikan sebanyak 4 juta dolar di sumur ketiga, yang berarti X34-nya itu adalah 4. X. Selanjutnya, step 3 akan dicari nilai F20, F21, dan seterusnya hingga F24 dengan nilai X2 yang dipilih harus memaksimalkan return yang dihasilkan dari investasi di sumur minyak 2 dan sumur minyak 3. Dituliskan F2 D2 sama dengan maksimal dari R2X2 ditambah F3 D2 dikurangi X2. Hasil penghitungannya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Ketika D2 sama dengan 0, didapatkan hasil keuntungan maksimum dari investasi 0 di sumur minyak 2 sebesar 6, dengan nilai yang harus diinvestasikan di sumur 2 adalah 0. Lalu untuk D2 sama dengan 1, didapatkan hasil keuntungan maksimum dari investasi 1 di sumur minyak 2 atau F21 sama dengan 10 dengan nilai yang harus diinvestasikan di sumur minyak kedua atau X21 sama dengan 0. Lalu untuk D2 sama dengan 2 didapatkan hasil keuntungan maksimum dari investasi 2 di sumur minyak 2 atau F22 sama dengan 13 dengan nilai yang harus diinvestasikan di sumur minyak kedua atau X22 sama dengan 1 atau 2. Lalu untuk D2 sama dengan 3 didapatkan hasil keuntungan maksimum dari investasi 3 di sumur kedua atau F23 sama dengan 17 dengan nilai yang harus diinvestasikan di sumur kedua atau X23 sama dengan 2. Lalu untuk D2 sama dengan 4, didapatkan hasil keuntungan maksimum dari investasi 4 di sumur kedua sebesar 19 dengan nilai yang harus diinvestasikan di sumur minyak kedua atau X24 sama dengan 1 atau 3. Lanjut. Step 4 akan dicari nilai F14 dengan nilai X1 yang dipilih harus memaksimalkan return yang didapatkan dari investasi di sumur minyak 1, sumur minyak 2, dan sumur minyak 3. Dituliskan F14 sama dengan maksimal dari R1 X1 ditambah F2 4 dikurangi X1. Cukup dicari ketika D1 sama dengan 4 karena 4 juta dolar adalah jumlah paling banyak yang bisa diinvestasikan secara keseluruhan. Hasil penghitungannya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Ketika D1 sama dengan 4, didapatkan hasil keuntungan maksimum dari investasi 4 di sumur minyak 1 sebesar 24 dengan nilai yang harus diinvestasikan di sumur minyak 1 sama dengan 1. Lanjut. Dari perhitungan sebelumnya, karena diperoleh X14 sama dengan 1, maka Carrington harus menginvestasikan sebesar 1 juta dolar di sumur minyak 1. Nah, dari situ masih tersisa sebesar 3 juta dolar untuk diinvestasikan di sumur minyak 2 dan 3. Terlihat bahwa X123 sama dengan 2, yang berarti bahwa Carrington harus menginvestasikan sebesar 2 juta dolar di sumur minyak 2. Sehingga tersisa X31 sama dengan 1 juta dolar untuk diinvestasikan di sumur minyak 3. Jadi, Carrington dapat memperoleh keuntungan maksimal sebesar F14 yaitu 24 juta dolar dengan menginvestasikan 1 juta dolar di sumur minyak 1 dan sumur minyak 3 serta menginvestasikan 2 juta dolar di sumur minyak 2. Selanjutnya soal kedua. Diberikan soal, gunakan salah satu pendekatan yang diuraikan di bagian ini untuk menyelesaikan permasalahan knapsack. Maksimumkan Z sama dengan 5x1 tambah 4x2 tambah 2x3 dengan kendala 4x1 tambah 3x2
tambah 2x3 kurang dari sama dengan 8. Dengan x1, x2, x3 nilainya lebih dari sama dengan 0 dan merupakan bilangan bulat. Next. Dari program linear tersebut diperoleh G1x1 sama dengan 4x1, L1x1 sama dengan 5x1. Artinya jika kita membawa item 1 sebanyak x1, maka akan menempati knapsack sebanyak 4x1 dengan nilai 5x1. Lalu G2x2 sama dengan 3x2 dengan R2x2 sama dengan 4x2. Artinya jika kita membawa item 2 sebanyak x2, maka akan menempati knapsack sebanyak 3x2 dengan nilai 4x2. Lalu G3x3 sama dengan 2x3 dengan R3x3 sama dengan 2x3. Artinya jika kita membawa item 3 sebanyak x3, maka akan menempati knapsack sebanyak 2x3 dengan nilai 2x3. Dengan kapasitas total knapsack yaitu 8. Lalu didefinisikan FTD sama dengan nilai keuntungan pada tahap T dengan T sama dengan 1, 2, 3 jika kapasitas knapsack adalah D dengan nilai D sama dengan 0, 1, 2, hingga 8. Next. Jika dirumuskan dengan program dinamik, maka akan dikerjakan secara backward dan karena itemnya ada 3 macam, maka akan ada 3 tahap. Untuk tahap ketiga, karena nilai itemnya adalah 2x3, maka F3D dengan kapasitas D adalah memaksimumkan 2x3 di mana nilai x3 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa nilai x3 ini 0, 1, 2, 3, 4? Karena bobot item 3 adalah 2, maka item 3 tidak mungkin lebih dari 4. Selanjutnya akan disesuaikan tahap 3 dengan mencari nilai F3D dengan D sama dengan 0 hingga 8. Maka untuk D sama dengan 8, nilai X3 akan didapat 4 dengan F38 sama dengan 8. Lalu untuk D sama dengan 6 dan 7, maka nilai X3 adalah 3 karena D6, 7 hanya dapat memasukkan 3 item dengan nilai F36 sama dengan F37 sama dengan 6. Lalu untuk D sama dengan 4 dan 5, maka nilai X3 sama dengan 2 karena pada D45 hanya dapat memasukkan 2 item dengan F3 sama dengan F35 sama dengan 4. Untuk D23, maka nilai X3 sama dengan 1 karena pada D23 hanya dapat memasukkan 1 item dengan nilai F32 sama dengan F33 sama dengan 2. Lalu untuk D sama dengan 01, maka nilai X3 sama dengan 0. Karena pada D01 tidak ada item yang dapat masuk dengan nilai F30 sama dengan F31 sama dengan 0. Next. Nah, nilai yang diperoleh pada tahap 3 tersebut akan digunakan pada tahap selanjutnya yaitu tahap 2 ini. Didefinisikan F2D untuk memaksimumkan kapasitas 4x2 tambah F3 dikurangi 3x2. Di mana nilai x2 ini 0, 1, 2. Karena bobot item 2 adalah 3. Sehingga item 2 tidak mungkin lebih dari 2. Lalu dicari nilai maksimum dari 3 kemungkinan. Pada F28 diperoleh 3 kemungkinan
yaitu untuk X2 sama dengan X2 sama dengan 0 akan diperoleh 4 kali 0 tambah F3 dikali F3 8 kurang 0 sama dengan 0 tambah F3 8 diperoleh nilainya 8. Lalu untuk X2 sama dengan 1 diperoleh nilainya 8. Dan untuk X2 sama dengan 2 diperoleh nilainya 10. Sehingga dipilih maksimum dari F28 adalah X28 sama dengan 2. Oke, next. Untuk F27, untuk X2 sama dengan 0 diperoleh F27 adalah 6. Untuk X2 sama dengan 1 diperoleh F27 adalah 8. Dan untuk X2 sama dengan 2 diperoleh F27 sama dengan 8. Sehingga dipilih maksimum dari F27 adalah 8 dengan X27 sama dengan 1 atau 2 item. Untuk F26, untuk X2 sama dengan 0 diperoleh F26 adalah 6. Untuk X2 sama dengan 1 diperoleh F26 sama dengan 6. Dan untuk X2 sama dengan 2 diperoleh F26 sama dengan 8. Sehingga dipilih maksimum dari F26 adalah 8 dengan X26 sama dengan 2 item. Untuk F25, untuk X2 sama dengan 0 diperoleh F25 sama dengan 4, dan untuk X2 sama dengan 1 diperoleh F25 sama dengan 6. Sehingga diperoleh maksimum dari F25 adalah 6 dengan X25 sama dengan 1 item. Untuk F24 diperoleh X2 sama dengan 0, F24-nya adalah 4, dan untuk X2 sama dengan 1 diperoleh F24 sama dengan 4. Sehingga dipilih maksimum dari F24 adalah 4 dengan X2 4 sama dengan 0 atau 1 item. Untuk F23 diperoleh X2 sama dengan 0, yaitu F23 adalah 2, dan X2 sama dengan 1 diperoleh F23 adalah 4. Sehingga dipilih maksimum dari F23 adalah 4 dengan X23 sama dengan 1 item. Untuk F22, X2 sama dengan 0 diperoleh F22 adalah 2. Untuk F21 diperoleh X2 sama dengan 0, F21-nya adalah 0. Untuk F20, X2 sama dengan 0, diperoleh F20-nya adalah 0. Selanjutnya, untuk stage 1, F1D dengan kapasitas D adalah memaksimumkan 5X1 plus F2 D min 4X1, di mana nilai X1 adalah 012. Nilai X1 adalah 012 karena bobot item 1 adalah 4, maka item 1 tidak mungkin lebih dari 2. Karena 2 dikali 4 adalah 8, sudah menempati kapasitas maksimal. Selanjutnya akan diselesaikan tahap 1 dengan menyelidiki nilai F1D dengan D sama dengan 8. Maka diperoleh F18 akan memiliki 3 kemungkinan, yaitu untuk X1 sama dengan 0, 5 kali 0 plus F2, 8 minus 0 sama dengan 0 plus F28 sama dengan 0 plus nilai dari F28 yaitu 10 sama dengan 10. Untuk X1 sama dengan 1, 5 kali 1 plus F2, 8 minus 4 sama dengan 5 plus F24 sama dengan 5 plus nilai dari F24 yaitu 4 sama dengan 9. Untuk X1 sama dengan 2, diperoleh 5 kali 2 plus F2, 8 minus 8 sama dengan 10 plus F20 sama dengan 10 plus nilai dari F20 adalah 0 sama dengan 10. Sehingga dipilih maksimum dari F18 adalah 10 dengan X18 sama dengan 0 atau 2 item. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari perhitungan sebelumnya, karena diperoleh F18 sebesar 10 dengan X1 yaitu 0 dan atau 2, maka terdapat 2 solusi.
Untuk solusi pertama yaitu ketika X1 sama dengan 0 diperoleh F18 bernilai maksimal 10 dengan perhitungan 0 ditambah F28. Nah, F28 ini diperoleh maksimal ketika X2 sama dengan 2 dengan perhitungan 8 ditambah F32. Untuk F32 ini diperoleh maksimal ketika X3 sama dengan 1 yaitu 2. Selanjutnya untuk solusi yang kedua yaitu ketika X1 sama dengan 2 diperoleh F18 bernilai maksimal 10 dengan perhitungan 10 ditambah F20. Nah, untuk F20 ini bernilai maksimal ketika X2 sama dengan 0 dengan perhitungan 0 ditambah F30. Untuk F30 ini bernilai maksimum ketika X3 sama dengan 0, yaitu sehingga diperoleh F30 sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh nilai optimal dari Z adalah sebesar 10 dengan solusi alternatif yang pertama, yaitu ketika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1. Sedangkan untuk solusi alternatif yang kedua, yaitu ketika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Dari kedua alternatif tersebut akan sama-sama diperoleh nilai optimal sebesar 10. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.